Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang matematika akhir abad 19 sampai sekarang. Nah, sebelum kita membahas tentang matematika akhir abad 19 sampai sekarang, kita kenalan dulu yuk dengan teman-teman yang berkontribusi dalam video kali ini. Yang pertama ada Tiara Pramudianti dengan NIM 2020 004006. Yang kedua ada Dwi Etika Sari dengan NIM 2020 004009. Yang ketiga ada Hanin Hanifah Rahmatus Solihah dengan NIM 2020 004012. Yang keempat ada Yulia Betaviana dengan NIM 2020 004014. Dan yang terakhir ada Muhammad Fajar Siddiq dengan NIM 2020 004022. Matematika akhir abad 19. Pada abad ke-19, matematika kontemporer banyak membahas tentang perumusan dari para ilmuwan yang mengemukakan gagasannya dalam berbagai bidang matematika. Pada abad ke-19 ini, banyak tulisan-tulisan yang dibuat dan dipublikasikan oleh para ilmuwan terkait analisis yang dikemukakannya. Namun, pada masa ini, teori-teori yang dikemukakan para ilmuwan masih dasar seperti definisi, hukum-hukum bilangan, dan simbol bilangan. Contoh perumusan, aturan, atau hukum-hukum yaitu pada kasus aljabar pada tahun 1863. Jordan menuliskan komentar mengenai konsep grup abstrak yang dikemukakan sebelumnya oleh Galois dan Cauchy tentang penyelesaian persamaan aljabar. Menurut Jordan, teori dari Galois dan Cauchy ini masih standar, sehingga Jordan mengembangkannya lebih luas lagi. Kemudian yang kedua, contoh perumusan simbol-simbol pada masa ini dilakukan oleh Cayley pada tahun 1854. Ia mencoba mendefinisikan grup abstrak ke dalam simbol-simbol. Definisi yang dikemukakan oleh Cayley tidak semuanya berhasil. Kemudian pada tahun 1897 dikembangkan oleh von Dijk tentang inverse, kesimpulan, dan asosiatif. Matematika abad 20. Pada abad 20, para ilmuwan sudah mulai mengarah pada eksplorasi matematika yang lebih mendalam. Karena pada abad ini, matematika lebih fokus kepada postulat dan penyelidikan landasan asal mula matematika dikembangkan. Ilmuwan-ilmuwan yang terkenal dengan teoremanya pada abad 20. Yang pertama, Burnside pada tahun 1905 mengemukakan teorema tentang titik tak tentu atau a still undetermined point dalam teori grup. Yang kedua, Schur pada tahun 1911 menyatakan setiap bilangan berhingga yang dihasilkan oleh subgrup periodik dari GL atau N, C adalah berhingga. Yang ketiga, Grun pada tahun 1940 memberikan spesifikasi mengenai keterbatasan teorema dari Burnside. Birkhoff pada tahun 1992 membuktikan bahwa teorema 4 warna hanya berlaku untuk peta yang memuat maksimal 25 wilayah. Zimanov pada tahun 1994 berhasil memecahkan persoalan keterbatasan teorema Burnside dan mendapatkan medali penghargaan Fields, tetapi sampai sekarang masih menjadi pertanyaan apakah B 2,5 terhingga atau tidak. Apple dan Haken pada tahun 1976 membuktikan teorema 4 warna untuk pertama kalinya dengan menggunakan komputer. Ini adalah pertama kalinya dalam dunia matematika membuktikan suatu teorema menggunakan komputer.
Walau pada hakikatnya, matematika adalah ilmu yang mempelajari konsep-konsep abstrak, sehingga apabila dibuktikan dengan komputer, banyak kontra antara gagasan dari matematikawan dan pembuktian dari komputer. Sampai saat ini, teorema 4 warna masih menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan. Matematika abad 21. Pengaruh kuat matematika pada abad ke-21 yaitu perkembangan pada teknologi dan ekonomi, sehingga masyarakat mulai mengaplikasikan ilmu-ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta menyebutkan abad ke-21 adalah abad yang paling inovatif. Perubahan yang terjadi pada abad ini sangat dahsyat. Beliau juga mengatakan bahwa komputer, internet pada awal tahun 1990 belum menyeluruh. Tapi kini perkembangannya sangat luas dan cepat. Internet sekarang sudah menjadi kebutuhan. Peran matematika pada masa ini sangatlah luas dan berperan penting untuk ilmu-ilmu yang lain, seperti sains, IT, astronomi, arsitektur, teknik, ekonomi, penentuan cuaca, penentuan arah kiblat, penentuan jadwal sholat, dan lainnya. Dalam hal ini, matematika berkolaborasi dengan ilmu. Matematika modern. Terdapat beberapa topik baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam kurikulum matematika tradisional. Di antara topik-topik tersebut adalah bilangan dasar 0 desimal, aritmatika jam atau modular, teori himpunan, struktur aljabar atau aljabar abstrak, logika matematika, aljabar Bloch, statistika, probabilitas atau teori kemungkinan, dan topologi. Materi-materi baru ini ada yang diberikan sebagai ilmu, namun ada juga yang merupakan pengikat atau pempersatu topik-topik matematika. Misalnya, himpunan merupakan landasan topik-topik matematika lain seperti aljabar, geometri, sehingga himpunan merupakan materi yang digunakan dalam seluruh cabang pembelajaran matematika. Nah, kesimpulan dari video kali ini yaitu matematika patut dikatakan sebagai warisan budaya karena sesuai dengan definisi warisan budaya yaitu merupakan peninggalan yang diwariskan oleh generasi ke generasi dan sudah berkembang pesat dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus menjaga matematika sebagai warisan budaya dengan menjaga sejarah matematika, mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh, mengenalkan matematika kepada masyarakat, mengembangkan matematika agar dapat berperan dalam membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi teman-teman sejarah dari matematika akhir abad 19 sampai sekarang. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.